Kamu mungkin sudah membaca berita, menonton video, atau melihat foto-foto ribuan pendukung Donald Trump menyerbu Capitol 6 Januari lalu. Mereka bermaksud mengadang sidang Kongres Amerika Serikat mengesahkan kemenangan Joe Biden di pemilu. Di pemilu AS, Biden memang mengungguli Trump, tapi para penyerbu Capitol percaya ada kecurangan dalam pemilu sehingga Trump kalah dari Biden. Kan KPU sudah makin tipis kredibilitasnya. But wait. Kok kayak deja vu ya? Saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami pihak paslon 02 menolak semua hasil penghitungan suara Pilpres. Yap, jelang dan usai KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019, pendukung kandidat yang kalah, Prabowo Sandiaga, juga melancarkan tudingan Pilpres diwarnai kecurangan. Apakah ada benang merah antara pendukung Trump dan pendukung Prabowo? Setiap gelaran pemilu pasti menghasilkan kandidat yang menang dan yang kalah. Riset menyebutkan dua hasil tersebut turut memengaruhi emosi para pendukung kandidat dan juga berpengaruh terhadap kepercayaan mereka tentang pemilu dan berjalannya demokrasi. Para peneliti politik menyebutnya loser effect, yakni pendukung kandidat yang menang cenderung yakin suaranya dan suara pemilih lainnya dihitung secara benar, tapi pendukung kandidat yang kalah percaya sebaliknya. Suara mereka dihitung secara tidak benar. Loser effect harus dikaitkan dalam konteks apakah mereka bisa menerima kekalahan dan masih percaya meskipun kalah, mereka tetap punya rasa iman terhadap demokrasi sebagai the only game in town. Ini adalah Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia. Baru-baru ini, dia menulis paper tentang loser effect di Pilpres Indonesia yang dimuat buku Democracy in Indonesia From Stagnation to Regression. Paper ini merupakan salah satu pionir studi tentang loser effect di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh tentang loser effect di Indonesia, mari kita ke Amerika Serikat. Studi yang dilakukan Sinclair dan rekan mengenai pemilu Amerika Serikat 2016 menunjukkan sebelum hari H pemilu, tingkat kepercayaan pendukung Hillary Clinton terhadap penghitungan suara pemilu masih lebih tinggi daripada pendukung Donald Trump. Tapi, setelah hasil pemilu menunjukkan Hillary kalah, tingkat kepercayaan itu berangsur turun, dan tingkat kepercayaan pendukung Trump semakin tinggi. The office of President of the United States. Kondisi Indonesia mirip dengan Amerika Serikat. Coba lihat grafik ini. Ini adalah grafik banyaknya responden yang merasa puas dengan demokrasi di Indonesia yang dihimpun sejak pemilu 2004. Ada kecenderungan setelah pemilu lebih banyak orang Indonesia yang puas terhadap demokrasi. Tapi, kalau data ini kita pilah berdasarkan pendukung capres menang dan kalah, hasilnya seperti ini. Setelah pemilu, lebih banyak pendukung capres yang menang puas terhadap demokrasi ketimbang pendukung yang kalah. Di sejumlah isu terkait demokrasi, pandangan pendukung pemenang dan pecundang pun terbelah. Grafik ini menggambarkan persentase pendukung capres yang menganggap pemilu 2019 berjalan jujur dan adil. Ketika disurvei pada hari H pemilu, lebih dari 90% baik itu pendukung Jokowi maupun Prabowo bilang pemilu berlangsung jujur dan adil. Tapi, ketika disurvei setelah hari H pemilu, masa di mana para pendukung telah mengetahui bahwa Prabowo kalah, jumlah pendukung Prabowo yang menyatakan pemilu jujur dan adil turun drastis menjadi hanya 38,6%. Menurunnya persentase pendukung capres kalah yang menyatakan pemilu jujur dan adil juga bisa kita temui di pemilu-pemilu sebelumnya. Di 2014 turun 12,1% dan di 2009 turun 10,5%.
Buntut dari kekecewaan dan ketidakpercayaan mengenai hasil pemilu bisa saja disalurkan melalui cara yang telah didesain banyak negara demokrasi, mengajukan gugatan hukum mengenai hasil pemilu ke lembaga berwenang. Di Amerika Serikat ada Supreme Court, di Indonesia ada Mahkamah Konstitusi. Di tingkat Pilpres Indonesia, sejak 2004 sampai 2019, selalu ada kandidat kalah yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi, semua gugatan tersebut ditolak karena kecurangan tidak terbukti di persidangan. Di tingkat pemilihan kepala daerah, sejak 2008 hingga Januari 2021, setidaknya sudah 1.118 kandidat yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 136 diantaranya ialah kandidat di Pilkada serentak 2020 kemarin. Dibanding 2 pilkada serentak sebelumnya, ini merupakan jumlah gugatan terbanyak. Tapi masalahnya, ada jeda begitu lama di antara hari pencoblosan, pengumuman pemenang resmi, dan pengumuman hasil persidangan mahkamah. Bila tak segera menyatakan diri kalah setelah hasil pengumuman resmi, kekecewaan pendukung terhadap pemilu dan demokrasi berpotensi tak terkendali dan berujung pada aksi-aksi anti-demokrasi. Di masa inilah, dalam konteks Amerika Serikat, kerusuhan di Capitol terjadi. Dan dalam konteks Indonesia, protes pendukung Prabowo berujung ricuh di depan Bawaslu berlangsung 21 sampai 22 Mei 2019. Politisi di Amerika itu umumnya itu mau menerima kekalahan dengan gentleman. Trump ini exception ini. Kebetulan exceptionnya keterlaluan. Gilanya super keterlaluan ya, dalam tradisi mereka berdemokrasi ratusan tahun baru kali ini gitu. Di Indonesia kebaliknya, umumnya politisi Indonesia itu kalau belum ke MK belum marem dari Jawa ya, belum puas. Tapi lagi-lagi ya kita perlu ini semaikan gitu ya, tradisi bukan saja menerima kemenangan, karena kalau menerima kemenangan siapapun akan siap. Tapi yang paling penting adalah menerima kekalahan, dan itu harus dimulai dari elit. Mengapa elit? Karena elit yang mendrive emosi massa. Jadi umumnya massa nggak bisa terima hasil pemilu, tetapi kalau elit politiknya yang bicara untuk menerima hasil pemilu, biasanya massanya akan mengikuti. Apalagi dalam tradisi politik kita yang feodal, ya, itu tentu akan jauh lebih mudah jika elit politiknya yang memulai untuk melestarikan tradisi sebagai pecundang yang baik. Dengan cara pertama dimulai dengan menerima hasil.